Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Adnan, NIM 20087170 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik dan struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Baik, kita pertama akan membahas tentang ciri umum. Ciri umum fase belajar motorik level 2 yaitu peningkatan penguasaan kemampuan koordinasi secara halus. Dengan contoh, kualitas gerakan yang dilakukan sudah dapat meningkat. Ciri-cirinya dapat dilihat dari perkembangan kualitas gerakan, penerimaan informasi melalui otot-otot semakin meningkat, peningkatan kecepatan dan mengkonstruksikan gerakan sudah tepat, sudah mulai meningkat juga. Yang kedua, ciri khusus fase belajar motorik level 2. Yang pertama ada struktur dasar gerakan, irama gerakan, hubungan gerakan, luas gerakan, kelancaran gerakan, kecepatan gerakan, dan bayangan dan program gerakan. Baik, yang pertama struktur gerakan. Struktur gerakan merupakan hubungan fase awal, utama dan akhir dalam suatu gerakan. Pada fase motorik tingkat kedua ini, ketiga tahapan di atas ditandai dengan adanya kalau pada fase awal dapat merencanakan dan mempersiapkan gerakan yang akan dilakukan, dan tentunya gerakan yang dimaksud itu akan berkelanjutan pada fase berikutnya, yaitu fase utama. Fase utama ini dapat melakukan gerakan dengan baik dan tujuan gerakan tercapai, dan fase terakhir dapat mengembalikan keseimbangan dengan baik. Yang kedua, irama gerakan, yaitu ciri-ciri yang menggambarkan antara pelaksanaan bagian-bagian gerakan dengan dimensi ruang dan waktu yang digunakan pada setiap gerakan. Pada fase irama gerakan ini, gerakan yang dilakukan yang tersendat-sendat sudah mulai tidak terlihat. Hal ini dikarenakan efek dari semakin meningkatnya peran dan fungsi alat penerima informasi kinetik atau otot-otot dan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan. Baiklah, yang ketiga, hubungan gerakan. Hubungan gerakan adalah suatu proses transfer impuls tenaga dari suatu bagian tubuh yang lain atau proses transfer impuls dari suatu alat gerak ke alat gerak yang lain sehingga terjadinya hubungan gerak. Lalu yang keempat, luas gerakan. Luas gerakan itu adalah penggunaan ruang atau lintasan yang digunakan dalam pelaksanaan suatu gerakan. Nah, pada luas gerakan ini, semakin meningkatnya efisien dan efektivitas penggunaan ruang dalam pelaksanaan gerak. Dengan contoh, semakin meningkatnya gerak tubuh dan juga gerakan tambahan lainnya. Dan selanjutnya, kelima, kelancaran gerakan. Kelancaran gerakan adalah gerakan mulus. Gerakannya terlihat semakin mulus dan lancar. Semakin membaiknya hubungan gerakan yang dimiliki seseorang mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kelancaran gerakan. Yang keenam, kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan adalah cepat lambatnya gerakan yang disebabkan latihan yang berulang-ulang. Nah, pada fase kali ini kecepatan gerakan sudah mulai berjalan mulus dan tidak ada lagi gerakan-gerakan yang tersendat-sendat. Kemudian ketepatan dan kekonstanan gerakan. Pada fase ini dicirikan individu telah mampu memperlihatkan ketepatan dan kekonstanan gerakan yang baik. Artinya seorang murid melakukan sesuatu gerakan dengan baik dan benar tanpa ada sedikit pun kesalahan.
Nah, yang kedelapan, bayangan dan program gerakan. Pada fase ini, individu akan dapat dengan mudah membangun bayangan dan menyusun rencana gerakan karena individu telah memiliki simpanan motorik yang cukup banyak dan bervariasi. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Pada fase belajar tingkat 2 menuntut aktivitas belajar yang tinggi untuk dapat melaksanakan dan dibutuhkan persiapan yang tinggi dari peserta didik. Nah, kesiapan yang dimaksud antara lain kesiapan dalam melakukan pengulangan latihan, kesiapan dalam menerima beban kerja fisik, kesiapan untuk berkonsentrasi penuh, serta kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.